Di banyak coffee shop hari ini, kucing sudah menjadi bagian dari suasana. Mereka hadir begitu saja tanpa kita menyadarinya, dan perlahan membentuk pengalaman di tempat tersebut. Untuk sebagian orang, kehadiran kucing membuat coffee shop terasa lebih hangat. Ada yang merasa tenang, dan ada momen kecil yang bikin kita betah lebih lama. Tapi, bagaimana sebenarnya keberadaan kucing di coffee shop menurut narasumber kita kali ini? Dari awal buka, apakah kucing memang sudah jadi bagian dari kafe ini? Jadi sebenarnya awal buka Hidden Farm Cafe ini tuh nggak ada kucing sama sekali. Dan malahan ownernya pun baru punya kucing ketika pertengahan jalan Hidden Farm Cafe ini. Itu cuma 1-2 kucing waktu itu orangnya punya. Nah lama-kelamaan mungkin emang karena di sini apa ya, mungkin secara tempatnya pun lumayan banyak kucing liar mungkin ya. Jadi mulai berdatangan tuh kucing-kucing liarnya. Jadi emang mostly yang kucing ada di sini tuh kucing liar. Iya. Dan sekarang yang kucing yang benar-benar piara atau yang dipunyain owner tuh cuma 1 sih sebenarnya. Iya. Sisanya mereka kadang ada di sini, kadang nggak ada gitu. Banyak kafe memilih mengusir kucing, tapi di sini justru dirawat. Kenapa mengambil keputusan itu? Oke, mungkin ini balik lagi ke treatnya kita ke hewan peliharaan itu kayak gimana ya, apalagi khususnya di sini kucing gitu. Nah dari awal pun mungkin salah satu Hidden Farm terkenalnya tuh ya cafe yang lumayan cat friendly gitu ya. Dan mostly kayaknya ada beberapa customer yang datang sini tuh pengen nyari kucingnya, ya kayak gitu. Nah mungkin karena emang perlakuan kita dari awalnya terkait kucing itu ya udah terbuka secara umum gitu, maksudnya nggak mengharamkan keberadaan kucing. Jadi ya udah yang kucing-kucing liar datang ke sini pun ya kita kasih makan kayak gitu. Cuma mungkin ada beberapa customer yang keganggu juga, nah mungkin kita lebih ke apa ya, ngamanin kucingnya. Maksudnya ngamanin gitu, kayak kita ngandangin kucingnya yang agak ngereok mungkin ya. Kadang kan kucing kayak gitu, nah kita kandangin dulu gitu. Jadi kan kucingnya pun nggak terdiskriminasi sama customernya pun tetap nyaman kayak gitu aja sih. Apa yang salah dari cara sebagian tempat memperlakukan kucing liar? Memperlakukan kucing liar ya, sebenarnya itu balik lagi ke kebijakan kafenya. Karena kan ada kafe yang emang pet friendly dan emang itu nggak ada sama sekali yang hewan peliharaan dibolehin untuk masuk kayak gitu. Nah mungkin ya balik lagi ke treat awalnya itu sih. Kalau emang dari awal emang mereka terkonsep untuk ya udah kita berdamai dengan keberadaan kucing liar nih, mungkin balik lagi apakah itu harus kayak gimana sih ngadepin kucing liar kayak gini. Dan kalaupun terkait customernya, kalau semisal tadi ya, kalau kita di sini terbentuknya dari awal udah kayak membiarkan kucing itu atau hewan peliharaan kucing itu, si customernya pun lebih ke concern aja sih. Oh iya emang di sini tempatnya banyak kucing, jadi lebih mewajarkan keberadaan kucing itu tersendiri. Bagaimana proses merawat kucing yang awalnya bukan milik kafe? Perawatannya ya agak tricky juga karena kan kucing liar tuh ya udah insting mereka tuh bertahan hidup dan cari makan. Nah ini kan sebagai tempat usaha yang mana fokusnya ke F&B, pasti otomatis kucing-kucing itu kan ngelihat banyak makanan juga. Nah jadi daripada kita ngeganggu ke customernya, lebih baik kita ya udah kasih makan dulu aja. Jadi selama perut kucing itu terpenuhi, kemungkinan ya mereka nggak akan ngeganggu ke customernya kayak gitu sih. Berarti emang rutin dikasih makan ya. Gitu. Kalau perlakuan khususnya ke kucing liar itu nggak ada sih, yang penting kasih makan aja. Jika semua tempat bersikap lebih ramah terhadap hewan, menurut Anda apa dampaknya? Aduh, kayaknya aku bakal ada 2 pandangan, cuma aku coba netral aja di sini ya. Kayaknya kalau semisal emang orang-orang lebih terbuka terkait adanya keberadaan kucing ini, ya mungkin orang pun bisa ya menerima aja sih keberadaan kucingnya. Cuma balik lagi, terkadang ya namanya hewan liar, apalagi kucing liar, insting atau naluri untuk bertahan hidupnya kan lebih tinggi daripada kucing rumahan ya. Makanya emang kadang kelakuan kucing liar pun agak gimana ya, agak unik lah gitu. Apakah kafe ini ingin memberi contoh atau pesan tertentu ke pengunjung? Mungkin pertama ngasih pesannya terkait tadi ya, konsep makanan kita tentang healthy food, ya mungkin lebih aware aja ke orang-orang tentang makanan yang lebih sehat lagi. Apalagi kan kalau sekarang Gen Z kayaknya keinginan untuk olahraganya itu lumayan lagi tinggi ya. Nah, makanya dibarengi olahraga juga, makanannya juga kayak gitu.
Pesan apa yang ingin Anda sampaikan ke pemilik usaha lain soal memperlakukan hewan? Memperlakukan hewan dengan baik. Mungkin kayak no pet rules kayak gitu-gitunya mungkin ya. Sebenarnya itu balik lagi ke kebijakan kafenya aja ya. Cuma ya tadi ketika emang kucing itu dianggapnya sebagai hama, mungkin balik lagi kayaknya ada perlakuan atau kebijakan yang lebih bijak ketika menghadapi ya hamanya itu, tanda kutip ya. Kalau misal kemarin mungkin kasus yang paling dekat ya yang kita tahu semua ya, ya mungkin itu salahnya ya, nggak seharusnya hewan tuh diperlakukan kayak gitu. Halo, nama aku Alia, bisa dipanggil Lili aja. Seberapa sering kamu nongkrong di coffee shop? Jujur sering sih, sering banget maksudnya. Kayaknya seminggu tuh bisa kehitung 3-4 kali ke coffee shop. Karena mengingat banyaknya deadline, banyaknya tugas kuliah, jadi aku nyambi aja di coffee shop. WFC gitulah. Bagaimana tanggapan kamu tentang isu kucing yang dibuang? Aku tahu sih isu itu, aku tahu isunya, aku juga tahu tempatnya di mana, dan aku juga pernah ke sana beberapa kali. Kalau menurut pendapat aku sendiri sih, jujur kayak bagi aku itu jahat ya, soalnya kasihan banget kucingnya. Maksudnya memang mereka kan hidupnya memang di alam bebas gitu kan. Nah, dan yang aku tahu konsepsi tempatnya ini tuh outdoor gitu, jadi ya gimana dong, pastinya kan banyak kucing yang berkeliaran. Kalau semisal memang nggak mau atau nggak suka ada kucing, ya mungkin bisa diusirin secara halus gitu, yang lebih baik gitu. Kalau kemarin kan kucingnya sampai dimasukin ke karung lah, terus sampai dibuang, kan kayak kasihan banget ya, mereka juga makhluk hidup gitu. Jadi mungkin lebih etis aja lah cara ngusirnya, kayak gitu sih menurut aku. Kamu tipe yang suka atau biasa saja dengan adanya kucing di coffee shop? Aku suka sih, karena aku sendiri juga suka sama kucing ya, jadi aku sama sekali nggak masalah dengan adanya kucing di coffee shop gitu. Menurut kamu, keberadaan kucing ini bikin suasana jadi gimana? Suasananya jadi apa ya? Aku tuh ngerasanya kalau ada kucing di coffee shop tuh jadi kayak homey gitu loh vibes-nya si coffee shopnya. Dan nambah mood aku juga sih, soalnya kan bisa diajak main gitu kucingnya. Ada nggak hal yang bikin kamu kurang nyaman dengan adanya kucing di coffee shop? Kalau menurut aku pribadi, sejauh ini nggak ada sih yang mengganggu gitu kucing di coffee shop. Buat aku nggak ada sejauh ini ya. Kalau kamu jadi pengelola coffee shop, kamu bakal membiarkan kucing ada atau tidak? Kenapa? Aku biarin sih, nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya udah, mereka juga makhluk hidup, dan kayaknya mereka nggak yang ganggu gimana banget deh. Kayak mereka cuma lewat doang. Jadi kayak aku bakal ngebiarin aja kucingnya ada di coffee shop aku ya, kalau aku pengelola gitu. Dan sebisa mungkin aku kasih mereka ini sih, kayak makan, minum, dikasih treats gitu. Dari berbagai pendapat yang muncul, satu hal jadi terlihat jelas. Keberadaan kucing di coffee shop bukan cuma soal suka atau tidak suka. Untuk sebagian orang, mereka bikin suasana jadi lebih hangat. Tapi buat yang lain, tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama soal kenyamanan dan kebersihan. Pada akhirnya, coffee shop adalah ruang bersama, tempat orang datang dengan kebiasaan, kebutuhan, dan kenyamanan yang berbeda-beda. Selama semuanya dikelola dengan baik, kucing bisa tetap ada, pengunjung tetap nyaman, dan kopi tetap bisa dinikmati dengan tenang. Karena yang dicari dari sebuah coffee shop bukan cuma soal rasa, tapi juga kenyamanan saat berada di dalamnya.